Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita kupas tuntas materi dari Anda, bab 18, buku Principle Centered Leadership, Stephen Covey. Fokusnya, 6 kondisi pemberdayaan. Pernah nggak sih Anda merasa, kok kayaknya ada potensi besar di tim atau bahkan diri sendiri yang belum keluar gitu? Sering banget itu. Nah, bab ini menarik karena Covey kasih kerangka kerja yang cukup jelas ya. Dia bilang pemberdayaan sejati itu di mana orang bisa termotivasi dari dalam, ngelola diri sendiri, kontribusi maksimal, itu nggak terjadi gitu aja. Harus diciptakan kondisinya berarti ya? Betul, perlu kondisi tertentu yang sengaja dibangun. Tanpa fondasi yang pas, ya biasanya upaya empowerment itu gagal. Oke, jadi misi kita sekarang bongkar 6 kondisi ini. Apa aja intinya, gimana kaitannya, dan kenapa ini penting buat Anda, kan? Baik di kerjaan atau kehidupan pribadi. Kita mulai dari dasarnya dulu deh. Sip! Covey mulai dari 2 kondisi personal yang dia sebut sine qua non. Wah, istilah keren ya. Artinya, tanpa 2 ini, yang lain itu rapuh. Yang pertama, karakter. Karakter ya, ini bukan soal skill berarti. Bukan, ini soal siapa Anda sebenarnya. Ada 3 pilar penting. Integritas, cocok nggak nilai sama tindakan Anda? Kematangan, ini keseimbangan antara berani ngomong sama peduli perasaan orang lain. Terus, yang ini nih sering kelewat. Mentalitas berkelimpahan. Mentalitas berkelimpahan, gimana tuh? Jadi gini, percaya nggak kalau sukses itu cukup buat semua orang? Kalau Anda masih mikir sukses orang lain mengurangi jatah Anda, nah itu namanya mentalitas kelangkaan. Kata Covey, tanpa mentalitas berkelimpahan, gimana mau bikin perjanjian menang-menang yang beneran menang buat semua? Susah. Masuk akal sih. Tapi kan karakter ini kedengarannya idealis banget. Gimana Covey yakinin kalau ini praktis, apalagi di lingkungan yang kompetitif? Nah, pertanyaan bagus. Covey melihatnya gini, karakter itu mutlak. Tanpa integritas ya udah, trust atau kepercayaan itu kan mata uang utama hubungan, nggak bakal ada. Tanpa kematangan, ya ujungnya menang kalah atau kalah menang. Tanpa mentalitas berkelimpahan, ya mana bisa kolaborasi. Jadi, karakter ini fondasi kepercayaan, supaya kondisi lain bisa jalan. Tapi, ya karakter aja nggak cukup. Oke, terus? Masuk ke kondisi kedua, keterampilan. Skill apa nih yang paling penting? Ada 3 sih yang dia sorot. Pertama, komunikasi. Terutama kemampuan dengerin pakai empati. Coba pahami dulu orang lain baru kita ngomong. Ini penting banget. Gimana mau bikin perjanjian menang-menang kalau nggak paham maunya pihak lain? Iya juga ya. Seringnya kan kita maunya didengerin duluan. Nah, itu dia. Kedua, perencanaan and pengorganisasian. Biar bisa kelola diri sama prioritas. Ketiga, pemecahan masalah sinergis. Cari solusi ketiga yang lebih baik dari sekedar kompromi. Coba deh Anda ingat-ingat, rapat yang alot itu biasanya kenapa? Biasanya karena semua ngotot sama pendapatnya sendiri. Nggak benar-benar dengerin. Persis. Disitulah keterampilan ini jadi kunci. Oke. Jadi, karakter dan keterampilan ini fondasi personalnya. Kalau ini udah kuat, baru kita bisa bangun kerangka di level tim atau organisasi. Masuk ke kondisi ketiga berarti ya? Tepat. Kondisi ketiga, perjanjian menang-menang, win-win agreement. Ini jauh lebih dari sekedar job desk loh. Ini pemahaman bersama, kayak kontrak psikologis gitu. Ada 5 elemen kunci. Hasil yang diinginkan, fokus di apanya, bukan gimananya, pedoman, batasannya jelas, sumber daya, apa aja yang ada, akuntabilitas, gimana ngukurnya, sama konsekuensi, kalau tercapai atau enggak gimana. Fokusnya berarti kejelasan ekspektasi, tapi tetap ada otonomi gitu ya? Nah, itu dia. Kejelasan dan kebebasan metode. Contoh yang di buku itu yang program pelatihan bank? Itu menarik banget kaitannya sama ini. Oh iya, itu contoh bagus banget. Mereka kasih target jelas banget, 40 lebih tujuan, sumber daya lengkap, kriteria evaluasi transparan. Hasilnya, program yang harusnya 6 bulan, rata-rata selesai cuma 5 minggu. Wow, dari 6 bulan jadi 5 minggu. Gara-gara perjanjiannya jelas. Iya kan? Itu nunjukin betapa seringnya potensi kita tuh kebuang cuma karena targetnya abu-abu, nggak jelas. Luar biasa sih dampaknya. Kalau perjanjian menang-menang ini udah mantap, pasti cara kerjanya jadi beda ya. Ini nyambung ke kondisi keempat. Persis. Kondisi keempat itu pengawasan diri, self-supervision. Kalau perjanjiannya udah solid, orang kan nggak perlu dimonitor ketat lagi. Mereka udah punya peta sama kompasnya. Motivasi juga dari dalam.
Jadi peran manajer berubah dong? Iya, geser. Dari yang tadinya mandor, jadi fasilitator, jadi coach, bantu ngilangin hambatan. Di sini nih, pemberdayaan beneran mulai terjadi. Paham. Nah, ini kan harus didukung sama kondisi kelima, sistem dan struktur yang membantu. Tapi kan ngubah sistem gede kayak kompensasi atau alur informasi di perusahaan itu susah banget, lama lagi. Gimana mulainya ya? Emang nggak gampang, tapi krusial. Kowi bilang, sistem itu harus nyambung, jangan malah nyabotase perilaku yang kita mau. Bayangin deh, Anda dorong tim kerjasama, menang-menang. Tapi bonus paling gede malah buat yang ngalahin temennya, menang kalah. Ya kan? Rusak. Wah, iya juga ya. Kontradiktif jadinya. Nah, mulainya bisa dari yang kecil dulu. Pastiin aja sistem di tim Anda atau departemen Anda itu sejalan sama perjanjian menang-menang yang udah dibuat. Intinya alignment, keselarasan. Oke. Dan yang terakhir buat nutup lingkarannya kondisi keenam. Yep, akuntabilitas. Tapi ini bukan cuma elemen di perjanjian awal aja. Ini proses terus-menerus. Individu atau tim tanggung jawab sama hasilnya. Idealnya sih lewat evaluasi diri berdasarkan standar yang udah disepakati bareng di perjanjian menang-menang. Jadi bukan nyari siapa yang salah ya? Bukan. Lebih ke belajar, menyesuaikan, sama numbuhin rasa ownership, rasa kepemilikan gitu. Jadi prosesnya hidup. Jadi 6 kondisi ini karakter, keterampilan, perjanjian menang-menang, pengawasan diri, sistem yang membantu, dan akuntabilitas benar-benar satu ekosistem ya buat pemberdayaan. Kayak Kofi bilang, geser dari paradigma mesin ke paradigma petani gitu ya, merawat pertumbuhan. Betul banget analoginya. Ini bukan cuma teori manajemen kaku loh. Prinsip ini bisa dipakai di mana aja kok. Di mana Anda mau bangun hubungan saling percaya dan ngeluarin potensi terbaik orang lain. Di kerjaan, di rumah, di komunitas. Intinya tuh, nyiptain lahan subur pakai kepercayaan dan ngerawat kondisi-kondisi ini. Oke, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sejenak. Dalam interaksi Anda sehari-hari, entah sebagai atasan, rekan kerja, orang tua, atau apapun, kondisi mana dari 6 ini yang rasanya paling sering kelewatan atau paling challenging buat diterapkan? Dan mungkin, satu langkah kecil aja, apa yang bisa Anda coba lakukan minggu ini buat mulai ngerawat salah satu kondisi pemberdayaan ini di lingkungan pengaruh Anda?